Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inaya dengan NIM 4142158. Untuk praktikum kali ini, saya akan melakukannya di PET, sesuai dengan diktat praktikum. Nanti akan dicari tahu hubungan antara suhu, tekanan, volume, dan juga jumlah partikel pada gas ideal yang nantinya di akhir akan membentuk sebuah persamaan gas ideal berdasarkan hubungan antar variabel tersebut. Oke, begini tampilan awalnya untuk part tentang gas ya nih, gas intro. Kemudian pilih intro. Oh, di sini ada untuk mengukur tekanannya. Lalu ini tempatnya ya. Ini yang namanya chamber gitu guys. Terus ini untuk memanaskan atau mendinginkan ini sih ruangannya. Ini ada pompa untuk nanti memasukkan, menyemprotkan partikel ke chamber. Oke, ini ada partikel. Oh, nah ini juga sebenarnya menambahkan partikel ke sininya tuh bisa lewat ini atau di pompa gitu juga bisa. Terserah sih. Ini ada stopwatch. Ini ukuran ruangannya 10,0 nanometer ya, kan? Ya, apa dilihat nih. Ini apa? Population. Oke guys, untuk yang pertama, pompa 100 partikel molekul gas biru ke dalam chamber. Oke, molekul gas biru dulu 100 partikel. Kalau kelebihan gimana guys? Push 50, 100. Oke. Tadi kan pressure-nya 0 atm. Nah, sekarang udah jadi 11,7 atm. Terus suhunya juga naik jadi 300 Kelvin. Tadi kan 0 Kelvin ya. Masih strip-strip Kelvin gitu. Sekarang 300 Kelvin. Nah, untuk pergerakan si partikelnya, tadi waktu disemprot ke sini, wush, gitu kan nggak cepet ya, agak lambat gitu, wush, slow motion gitu loh guys. Tuh. Nah, ini kalau diperhatikan, tumbukan partikel antar molekul atau partikel dengan dinding, itu tumbukannya lemping sempurna. Jadi mereka tuh nggak ada yang nempel-nempel gitu loh. Apakah gerakannya melengkung atau lurus? Gerakannya ya bergerak ke segala arah. Melengkung atau lurus? Oke, kita amati. Push, 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 push. Kalau dilihat-lihat ya gerakannya lurus ya guys. Nggak melengkung. Kalau melengkung kan lebih ke kayak parabola nggak sih? Kemudian klik titik merah di bawah pompa. Oke. Terus, oh ini merepresentasikan partikel gasnya yang lebih kecil daripada si biru itu tadi. Pompa sebanyak 100 partikel. Oke, 100 partikel. Sama ya berarti. 50. Nah ini kan cepet guys. Kayak habis dari keluar dari pompa tuh langsung mereka tuh nyebar gitu loh kecepatannya kan. Wush gitu. Sama sih, sama seperti yang si biru, si merah juga mengalami tumbukan link sempurna. Jadi mereka nggak ada yang nempel. Berarti hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel adalah kalau ukuran partikelnya kecil, maka kecepatannya lebih besar. Dan kalau ukuran partikelnya besar, kecepatannya kecil gitu guys. Berbanding terbalik ya berarti. Oke. Ini tadi tekanannya berapa ya? 11, berapa itu kan ya kalau nggak salah. Nah, setelah ditambah dengan yang si merah, partikel yang merah, tekanannya jadi 23,4 atm. Kalau suhunya tetap di 300 Kelvin. Oke. Kemudian hubungan antara suhu dengan tekanan partikel. Klik pegangan kontrol panas. Oke, ini pada embed di bawah chamber. Terus syarat ke atas untuk meningkatkan panas hingga 500 Kelvin. Ini 300, berarti dinaikkan jadi 500. Tekanannya awalnya 23,4 atm. Oke. Salah guys. 500. Nah, oke, 500 Kelvin. Tadi tekanannya 23,4 ya yang 300 Kelvin. Nah, sekarang udah berubah jadi 38,9 atm. Sekarang naikkan panas menjadi 1000 Kelvin. Berapa tekanannya? Tadi dari 23,4 jadi 38,9.
23,4, 38,9. Lalu dinaikkan panasnya jadi 1000 Kelvin. Berapa guys tekanannya gitu. Ini ruangannya, chamber itu kalau nggak salah tuh ruangan 10,0 nanometer sampai 1000 Kelvin. Nah, oke udah 1000 Kelvin, 1000 Kelvin ya, benar. 1000 Kelvin. Ternyata tekanannya juga nambah, jadi 77,9. Tadi yang pertamanya 23,4, lalu jadi 38,9, terus naik lagi jadi 77,9. Jadi kesimpulannya, kalau suhunya naik, maka tekanannya juga ikut naik. Atau dengan kata lain, suhu sama tekanan itu berbanding lurus. Guys, oke. Okay. Guys, masuk ke hubungan antara volume dengan tekanan partikel. Volume yang dimaksud itu ini ya, ruangan. Volume ruangannya, bukan volume partikel ya. Volume yang dimaksud itu volume ruangannya ya guys. So, yang pertama, tap sampel dulu, 20 PS. Okay. Kemudian, seperti biasa, pompa 100 biru dan juga 100 merah. Kali ini dibiarkan menyebar dulu selama 20-30 detik. Aku mau pakai stopwatch asli aja guys. Oke, biru sama merah ya. 100. Nih, pressure-nya 23,4. Oke, jalan guys. Ini udah 30 detik guys. Kalau udah 30 detik, nih dihitung nih. Jumlah tabrakan sama dindingnya berapa. Dan dibiarin dulu sampai berhenti angkanya. Pressure-nya 23,4, suhunya 300 Kelvin, dan tabrakan dengan dindingnya 530 guys. Oke, coba diulang lagi ya, apakah bertambah atau berkurang. Oh, ternyata berkurang guys, jadi 519. Kemudian coba diulang lagi. Ternyata tabrakan dengan dindingnya tuh nggak selalu sama ya tiap saat, tapi berubah-ubah gitu. Sekarang ini dicentang. Habis itu ini kan muncul nih volumenya 10,0 nanometer, tekanannya 23,4, suhunya 300 Kelvin. Population-nya jadinya berapa ya? Oke, 556. Kemudian apabila si volume atau si ruangannya ini diseret ke kiri sejauh mungkin, push. Oke, kalau ini udah maksimal 15,0 nanometer, ternyata tekanannya itu turun guys, jadi 15,6 atm, dan suhunya ternyata tetap ya. Kemudian apakah tabrakan dengan dindingnya itu sama? Coba dilihat. Wah, ternyata berkurang guys, jadi 422 doang. Tadi kan yang 10 nanometer itu bisa mencapai 500 tabrakan dinding. Kalau ini cuma 422 tabrakan dinding. Kemudian apabila kalau ruangannya dipersempit lagi 5,0 nanometer, tekanannya nambah guys, 46,7 atm, suhunya tetap, lalu tabrakan dindingnya 866. Oke. So, kesimpulannya, kalau tabrakan dengan dindingnya itu lebih banyak, maka tekanannya juga akan lebih banyak. Sehingga semakin sempit sebuah ruangan atau volumenya itu semakin kecil, tekanannya akan semakin besar. Oke guys, gitu guys. Kemudian hubungan antara suhu dengan volume, ini di Laos ya, bagian Laos, 100 merah sama 100 biru, terus biarin nanti tersebar dulu secara merata. Nah, oke, udah habis itu, biar menyebar dulu ya, 20-30 detik. Ya, ini udah 30 detik, habis itu pilih pressure volume, terus ini untuk mengetahui berapa lebar ruangannya, 10 nanometer, habis itu dicatat dulu jumlah partikel, lebar ruangan, dan suhu, dan juga tekanan. Nah, sekarang
Saya akan meningkatkan jumlah partikelnya menjadi 1000. Kalau menjadi 1000 berarti ini nanti ada 500 dan ini juga ada 500. Kalau ini udah 100 berarti tinggal nambah berapa guys? Tambah 400. 150. Berarti ini 500 500 ya. Oke, 500. Habis itu pilih ini. Wow, pada lebar ruangan 15,0 nanometer, ternyata pressure-nya itu 77,9 atm dan suhunya tetap 300 Kelvin. Partikelnya jadi 1000 ya guys itu. Oke, masuk ke hubungan yang terakhir, hubungan antara jumlah partikel dan juga volume. Sama seperti sebelumnya, diklik, lalu dipompa 100 merah dan juga 100 biru. Itu yang merah juga 100. Oke. Ini tadi 0 atm ya, sekarang jadi 23,4. Lalu suhunya 300 Kelvin. Kemudian dibiarkan dulu tersebar secara merata. Habis itu, klik ini, pressure volume, lalu width-nya juga ini untuk mengetahui lebar ruangannya, yaitu 10,0 nanometer. Habis itu dicatat dulu guys, ini jumlah partikelnya 200, volumenya volume lebar ruangannya 10,0, lalu tekanannya 23,4 dan juga suhunya 300 Kelvin. Nah, sekarang tambahkan lagi nih 50 biru dan juga 50 merah. Sehingga totalnya nanti 300 partikel ya. 50 biru dan juga 50 merah. Nah, oke, 150. Ini juga nah, setelah ditambah, ternyata lebar ruangan ini bertambah ya. Tadi kan 10,0 nanometer dan sekarang menjadi 15,0 nanometer. Suhunya tetap 300 Kelvin dan tekanannya juga tetap 23,4 atm. Nah, ini menandakan bahwa ketika partikelnya bertambah, volume ruangannya juga akan bertambah. Itu guys. Oke, sekian dulu untuk praktikum tentang gas kali ini. See you.